Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, teman dan sobat yang saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita senantiasa panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia serta hidayahnya. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tahsin surat Al-Ikhlas. Sebagaimana di video-video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang tahsin surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan saat ini kita akan membahas surat Al-Ikhlas. Dipastikan teman dan sobat sekalian menonton sampai habis video ini. Insya Allah setelah menonton sampai selesai, dipastikan teman dan sobat sekalian akan mampu untuk membaca surat Al-Ikhlas sesuai dengan hukum tajwidnya. Sebelum kita jabarkan satu persatu hukum-hukum tajwidnya, panjang pendeknya serta makhrajnya, ada baiknya kita baca surat Al-Ikhlas dari awal sampai akhir. Kita awali dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Itulah surat Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai ayat 4. Baiklah, kita jabarkan satu persatu panjang pendek di dalam surat Al-Ikhlas ya. Diperhatikan di dalam membaca Al-Quran ada 3 hal yang perlu diperhatikan ketika kita hendak membaca Al-Quran. Ketika 3 hal ini diperhatikan dan dipraktekkan, maka kita akan mendapatkan bacaan Al-Quran yang baik dan sempurna sesuai dengan kaidah tajwidnya. Yang pertama adalah panjang pendeknya. Hukum panjang itu ada di 3 tempat. Yang diayunkan, didengungkan, dan yang panjang 4 sampai 6 harokat ya. Kemudian setelah itu makharijul huruf. Nah, baiklah, kita awali saja, kita jabarkan dari ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Qul. Dipastikan bunyi qaf ini sempurna huruf q, bukan k. Kalau q itu artinya adalah qul, katakanlah. Tapi kalau kul menjadi huruf kaf, maka sini artinya makanlah. Ya, maka artinya akan jauh beda. Maka usahakan sempurnakan bunyi q-nya. Qul ya. Bunyi u dhamma, a i u-nya sempurnakan, jangan qul ho, qul hu ya, sempurnakan. Huruf sukun, semua huruf sukun itu berpotensi memantul, dan huruf yang boleh dipantulkan adalah 5 huruf. Ba, jim, dal, to, ko. Selebihnya tidak boleh. Qul enggak boleh ya. Qul huwallah. Lafzul jalalah sebelumnya harakat fathah atau dhamma, maka Allahnya ditebalkan. Dan ketika menebalkan Allah ya, harakat fathah ini jangan terpengaruh ke bunyi o, sehingga dibaca qul huwallah. Kalau dipisah, wa jadi wa, wallah. Qul huwallah. Nah, buat patokan bunyi a yang sempurna. Wa, qul huwallahu.
Nah, maka ketika dipisah wa dan Allah ini wa-nya sempurna a. Qul huwa. Qul huwallahu. Allahnya menebal karena diawali harokat fathah ataupun domah. Rasulullahu. Tapi kalau nanti lafzul jalalah, lafaz Allah sebelumnya kasroh, maka Allahnya dibaca tipis ya, lafadznya ini lillahi bukan lillahi ya. Maka lafaz Allah menebal ketika diawali fathah atau dhammah. Nah, ketika fathah jangan terpengaruh ke bunyi o. Qul huwallahu wa qul huwallahu. Jadi patokan bunyi a sempurna. Qul huwa. Qul huwallahu. Diayun saja tanda seperti ini. Maka sudah dipastikan kalau menemukan di Al-Quran tanda tegak kecil di atas ataupun tanda tegak di bawah huruf, maka dipastikan 2 harokat. Ahad, hanya bersih. Ha ini besar, hanya bersih. Pangkal lidah, tengah lidah. Sudah beda tempat keluarnya. Kalau dibaca Qul huwallahu ahad, maka ha ini masuk ke makhraj ha. Maka atau sebaliknya, Qul huwallahu ahad, ahad, maka salah makhrajnya. Ini pangkal lidah, pangkal tenggorokan, ini tengah tenggorokan. Qul huwallahu ahad. Huruf qalqalah ketika di akhir ayat ataupun waqaf, ketika tidak ada tasydid, maka sebelum sampai ke makhrajnya itu sudah mantul. Jangan sampai ke makhraj dulu baru mantul, karena ini tidak ada tasydid. Contoh ya, kalau kita buat pelan saja. Aha, had, aha, de. Ketika aha itu langsung mantul. Aha, de. Berarti belum sampai ke dalnya ini dia sudah mantul. Aha, de. Kalau sampai dulu baru mantul. Ahad, de. Qul huwallahu ahad, de. Maka ini tidak sempurna ya. Jadi dalnya ini qalqalanya tidak sempurna karena tidak ada tasydid. Kalau dibaca Qul huwallahu ahad, nah itu nanti kecuali ada tasydid ya. Nanti ada penjelasan di surat yang berikutnya. Nah, jadi langsung memantul. Jadi sebelum sampai ke dalnya ini sudah mantul. Had. Kalau kita buat pelan, ahad, ahad. Jangan ahad, ahad. Nah, tidak boleh ya. Coba kita baca dari awal. Sempurnakan a i u-nya. Jangan terpengaruh wawu dengan bunyi o. Dalnya sebelum sampai ke dal harus mantul. Qul huwallahu ahad. Ahad. Jadi bukan ahad. Ahad. Jadi sebelum sampai sudah mantul. Ahad. Qul huwallahu ahad. Ya. Ayat kedua, Allahus samad. Allah, a sempurnakan a karena dia menebal di lafzul jalalah. Ya, lafaz Allah di sini, maka a-nya jangan terpengaruh ke bunyi o. Allahu. Allahu. Kalau kita pisah o. Allahu. Harusnya apa? Sempurnakan a-nya dulu. A. Allahu. A. Allahu. Nah, jadi jangan dibaca Allahu. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, itu a-nya jadi o, terpengaruh ke bunyi o di sini tadi. Maka harusnya dia a. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, jadi seperti itu. Dhamma masuk ke alif lam samsiyah di sini langsung idgham ke huruf shad. Sama dalnya sebelum sampai ke dal sudah mantul karena tidak ada tasydid di sini. Allahus samad. Allahus samad. Kalau dia sampai dulu ke dal baru mantul, ini kurang tepat. Allahus samad. Ya, enggak boleh. Itu ayat kedua. Ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Lam, hukum mim sukun ya.
Ini kita buat rumus saja secara mudahnya ya, karena di sini tahsinnya sifatnya adalah tahsin praktis dan metode yang mudah dipelajari, maka kita gunakan rumusnya saja meskipun nanti belum hafal namanya ya. Setiap mim sukun kalau tidak ada ba dan mim di depannya, berarti mim sukunnya ini dibaca jelas, pendek dan tidak dengung. Berarti kalau setelah mim sukun ada ba atau mim itu boleh dengung. Kalau tidak ada huruf keduanya itu selain dari ba dan mim berarti mimnya ini dibaca jelas dan pendek dan tidak dengung. Lam yalid langsung. Lam yalid. Tidak boleh ditahan. Lam yalid wa lam yulad. Ya, ini keliru ya. Tidak benar. Salah secara hukum tajwidnya. Maka jelas dan tidak gunnah. Yalid, sempurnakan i-nya yali, kedal langsung mantul yalid, bukan yalid. Lam yalid wa lam yulad. Maka ini tidak tepat ya. Jadi sebelum sampai ke makhraj sudah memantul. Yali lid, lid, bukan lid ya. Lad, lad ya. Sebagaimana penjelasan awal tadi ya. Kita baca. Lam yalid wa lam yulad. Sempurnakan ayunya. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Walam mim sukun sama tidak ada ba dan mim setelahnya, jelas pendek tidak dengung. Yakul lahu masuk idgham ini ke lam, hanya ditekan saja karena dia idgham bila guna, masuk ke huruf lam tidak disertai dengung ya. Hu-nya diayunkan. Ya, ini kita buat rumus kalau ada dhammah yang kebalik jadi huruf 6 ya. Itu diayunkan. Kufuan masuk izhar tanwin bertemu dengan huruf tenggorokan ya. Aha, ha, a, kemudian kha, wo. Maka dibaca jelas. N-nya ini dibaca jelas. Kufuan. Jelas tidak dengung. Aha hanya bersih. Tengah tenggorokan dalnya mantul. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, itulah secara ringkasnya untuk penjelasan surat Al-Ikhlas. Metode tahsin kita adalah metode praktis dan mudah dipelajari khusus bagi pemula. Baiklah, kita baca surat Al-Ikhlas dari awal sampai akhir. Silakan teman-teman diperhatikan dan ditirukan. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami dan bisa dipraktekkan. Ya, kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah teman dan sobat yang saudara mati Allah Subhanahu wa taala, demikian untuk kajian tahsin kita pada kesempatan video kali ini. Semoga dapat menjadi amal jariah kita semuanya, dan semoga teman-teman atau sobat yang menyimak ini setelah selesai menyelesaikan video ini bisa mempraktekkan surat Al-Ikhlas sesuai dengan hukum tajwidnya, tahsinnya dan makharijul hurufnya. Adapun khilaf ataupun kekurangan ataupun kurang tepat dalam saya menyampaikan, tolong koreksinya di kolom komentar. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.